Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Altisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam waras. Masya Allah Kaisam doakan yang lebih sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kira-kira kalian pada libur kemana? Happy Sunday cuy, wes. Puasa Kaisam. Alah, banyak juga yang nggak puasa ini mama. Udah tua kaplak juga nggak puasa-puasa. Nggak tahu kayak Tisam, soalnya kalau puasa ini ngelihat makanan tuh kayaknya lebih lezat. Ya temennya setan kayak gitu. Aduh, ya wis nggak apa-apa ya. Kalian udah gede. Kalian libur kemana hari ini? Aduh berisik ini cuy, di samping kayak Tisam ini emak-emak lagi bergosip. Wis nggak apa-apa, namanya juga hari Minggu ya kan, ceria wes. Hari ini kayak Sam akan membahas satu kasus ya. Ini kasusnya anaknya lagi ada di rumah sakit. Ini kayak Sam greget ya. Semoga aja nanti kayak Sam belusukan ke rumah sakit. Kalau ada ucapan mbaknya, iya kayak Sam, saya mau mengkasuskan. Langsung kita visum cuy. Wes, kenapa kayak Sam gemes? Ini agentnya udah ketar-ketir ya. Ini kadang-kadang ya kalian agent ya, barangkali dengar video kayak Sam yang sakit hati sama Kaisam atau apa, Kaisam minta maaf. Tapi Kaisam ngomong ya, semoga agent-agent ya yang mendengar video Kaisam, kalau misalkan ada pekerja migran yang mereport majikan yang melakukan human harassment atau pelecehan, percaya, jangan langsung ada buktinya nggak, ini fatal loh. Gimana kalau misalkan anak ini kemarin itu mati? Ini kadang-kadang agent ya. Yo nggak bisa kayak gitu Kaisam. Kita ini berbicara SOP ya kan. Kalau misalkan memang dia dilecehkan harusnya ada bukti. Nah maka dari itu video ini Kaisam buat supaya kalian nih yang dileceh-lecehkan ya, kalian itu dilindungi cuy di sini. Ini Hong Kong, nggak pandang bulu kalian domestic helper atau apa. Sekalinya kalian dilecehkan oleh majikan kalian, majikan kalian tuh bisa dituntut 11 tahun. Ini mbaknya lagi di rumah sakit gara-gara apa? Gara-gara dia minum sesuatu yang membuat dia itu harus masuk rumah sakit. Ini timbul pertanyaan, kenapa sih mbaknya nggak teriak kayak saat dilecehkan seperti itu? Ini ya, kadang itu anak tuh ada yang pendiam saking penakutannya, ya kan? Kalian pergi ke luar negeri cuy, nggak boleh itu apa namanya takut kayak gitu, ya kan? Kalau misalkan potensi membahayakan kalian pergi dari rumah majikan itu sudah terminate, kamu nggak usah bayar majikan, ya kan? Kita lebih baik kehilangan pekerjaan dan cari pekerjaan baru daripada kita di situ mati gitu, ya kan? Ini aturan labor. Kalau misalkan memang ada hal yang membahayakan kamu, ya kan? Kamu boleh langsung keluar, langsung poking 999, kamu bisa melakukan terminate tanpa membayar 1 bulan gaji majikan. Ingat tuh. Oke, ini miris banget ya. Sebenarnya tantenya yang cerita sama kalian Tisam yang membutuhkan pendampingan sedari awal ya. Ini kejadiannya ini masih di rumah sakit mbaknya ini. Kaisam juga udah ngubungin bagian kepolisian KJRI, ya wis nanti aja. Katanya sih iya Kaisam, siap. Kita siap membantu Kaisam. Awas aja nih Kaisam tagih janjinya ya kan. Udah beberapa organisasi Kaisam selusuri, katanya oke Kaisam, oke. Terus ini agentnya udah ketar-ketir ini. Kata agentnya tuh, udah begitu kata dokter sudah bisa pulang, kamu datang ke shelter, kita pulangkan kamu dan biaya PT itu lunas. Apakah segampang itu? Apakah harga diri kita sebagai pekerja migran hanya dibayar 24 juta? Kalau misalkan ini anak butuh shelter, butuh tempat tinggal, butuh makan, Kaisam support, insya Allah wis dari mana aja duitnya. Yang penting apa? Keadilan, jangan macam-macam, ya kan? Iya Kaisam, kita dukung. Doain aja ya. Mau belusukan Kaisam, mau bilang sama mbaknya, mbak gimana, kamu mau pulang atau mau naik kasus? Kalau naik kasus kita sediakan semuanya, akomodasi apa yang kamu butuhkan sampai benar-benar kasus kamu menang. Amin. Tapi kalau misalkan mbaknya udah kayak Tisam pulang aja, ya kita mau gimana ya cuy ya. Nah tapi kita harus semangat nih membela. Oke, jadi ceritanya pekerja migran ini ya Kaisam kasih tahu aja background keluarganya. Ini adalah anak yatim, umurnya 22 tahun, belum menikah. Ya kan? Belum menikah, tapi kita harus akui bahwa si mbaknya ini korban pergaulan bebas. Jadi dia ini sudah tidak ting-ting ya kan sama pacarnya. Jadi
Dia datang ke sini itu memang anak yatim, dia punya ibu, punya adik dan tulang punggung pastinya. Di usia 22 tahunnya, ini masih muda banget. Dia berusaha untuk mencari nafkah di Hong Kong melalui PT yang resmi. Dia datang ke sini dengan potongan PT senilai 24 juta totalnya yang harus dibayar. Berarti di usia 22 tahun dia bekerja di Hong Kong itu sudah menanggung hutang sebanyak itu untuk PT. Selain dia bekerja dengan baik, gimana caranya melunasi potongan agensi, ya kan? Nah, sayang-sayang cuy. Kadang ya, kita ini di tahun 2024 masih aja ada majikan yang harusnya disuntik kebiri nih, ya kan? Ngelihat anak lugu polos, ini digarap. Angel ini ya. Ini buat kalian ya, yang dilakukan pelecehan kayak gini, jangan diam, teriak sekencang-kencangnya, nggak apa-apa. Jangan mikirin saya masih butuh kerjaan, saya akan melakukan itu, yang penting saya bisa kerja. Itu udah stupid cuy kalian. Ya kan, kalian dilecehkan kok diem gitu. Jangan mau ya. Si pekerja migran ini datanglah di salah satu keluarga ya, di mana dia menjaga seorang kakek. Nah, ada si majikan laki-laki dan majikan perempuan. Berbanding terbalik dengan majikan laki-lakinya, si majikan perempuan ini baiknya Masya Allah, ya kan? Akhirnya cuy, di 4 harinya dia baru datang ke Hong Kong, si majikan laki-lakinya itu minta dilayani. Dia datang ke kamarnya si cecenya, terus ya gitu melakukan hubungan. Pertanyaannya, Kak Ilham, kenapa mbaknya nggak teriak? Kok on banget, ya kan? Nah, kita jangan pukul rata semua kayak kita. Maka dari itu nih, video ini Kak Ilham buat, selugu-lugunya kamu, setakut-takutnya kamu, ini adalah salah dan potensi kamu hamil itu ada. Teriak sekencang-kencangnya. Gimana Kak Ilham waktu itu mungkin mbaknya mikir ada majikan perempuannya, dia takut gimana-gimana ya, dalam ketakutan namanya juga korban, ya kan? Nah, jadi mbaknya ini nggak bisa apa-apa cuy. Nah, setelah dikerjakan sama singsangnya seperti itu, dia ini menghubungi saudaranya, ya tantenya ini. Saya takut katanya. Saya pengen pulang aja, ya kan? Nah, dia ngomong sama agensinya ngomong, ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Oh, gila kamu agensi. Ini anak baru loh, handphone juga masih ditahan-tahan, ya kan? Main handphone aja masih takut-takut. Ya kan, kalau misalkan kalau kayak gini, harusnya agensi apa yang dilakukan? Langsung tegur majikan laki-lakinya. Ini ada laporan dari pekerja migran yang dilecehkan sama si sir gitu. Ya kan, harusnya langsung kayak gitu, tegas dong. Bener atau tidak? Tanyakan. Biar apa? Biar ada cambuk nih. Oh, si anak ini udah lapor nih, ya kan? Kalau misalkan memang si anak ini dikembalikan di agensi karena majikannya tersinggung, ya berarti itu memang benar adanya. Carikan lagi majikan, tambahkan potongan, selamatkan tuh aset kalian, ya kan? Ini diem aja. Ya setidaknya kalaupun itu ya dia pulang ke PT, proses lagi, biarkan PT yang menanggung hutang. Entah ini anak dikirim ke Taiwan atau Singapura, kalau dikembalikan ya sudah gitu. Ini kan agensi kan hanya berbicara uang dan bisnis, tanpa ada backup. Apa sih keselamatan kita sebagai kalian itu membisniskan kita? Kita ini bukan barang, kita manusia, ya kan? Potensi Hamidun itu ada. Kadang-kadang agennya. Oke, setelah itu cuy, naasnya di tanggal 15 itu terjadi lagi, diulangi lagi. Ini kan kadang-kadang ya, mungkin masih ada penasarannya ini si babinya ini, ya kan? Si babi siapa Kak Isam? Itu majikannya, yang laki-laki, kita sebut aja babi. Masih penasaran, dilakukan lagi. Nah, baru yang keduanya si agennya ini ngomong, ini mbak dilakukannya dia apa? Ya kan, korban ditanyakan seperti itu, ya semakin ketakutan, ya kan? Jam 1 malam terjadinya. Bayangkan cuy, anak 22 tahun ya takut. Dia harus gimana? Kalaupun milih pulang, ya dia pengennya pulang gitu, jangan sampai terjadi lagi. Kok bisa ya Kak Isam dia nggak teriak ya? Iya, maka dari itu ya kalian jangan mau ya kayak gini ya. Teriak aja sekencang-kencangnya, bila perlu lari. Ya kan, tendang-tendang apapun itu. Kan di situ di rumah itu kan bukan cuma dia, ada majikan perempuannya, setidaknya mendengar. Biar aja kelakuan suaminya dia harus tahu.
Akhirnya apa cuy? Akhirnya sudah kita backup, udah apa ya kan, di push apapun, si anak ini merasa bahwa tidak ada orang yang mempercayai si pekerja migran ini. Akhirnya apa cuy? Di kejadiannya kemarin ya, dia minum salah satu yang membuat dia itu masuk rumah sakit. Minum apa Kaisam? Minum apa? Minum sirup kayaknya. Jadi si mbaknya minum sesuatu yang harus dilarikan ambulan ke rumah sakit. Baru majikan perempuannya, kenapa ini kok bisa kayak gini tuh, kenapa? Ya kan? Kan secara logika nggak mungkin kamu pengen ke Hong Kong, kok tiba-tiba baru belum juga 1 bulan kamu udah minum sesuatu pengen mati di Hong Kong. Kan stupid kalau nggak ada problem ini si anak. Iya kan? Kecuali kayak kita yang udah kelilit utang banyak, ya kan? Terus mati aja kayak sama. Jangan akhiri hidupmu. Akhirnya kemarin baru cek lab, perutnya sudah dinetralkan ya cuy ya. Untung masih hidup ini mbaknya. Nah akhirnya apa? Kemarin itu tantenya ketemu dan harus didampingi agensinya takut kan ya. Akhirnya ini mbak nanti kalau misalkan udah selesai, kata dokternya udah bisa pulang, nanti mbaknya langsung ke shelter, langsung kita pulangkan, urusan biaya PT itu katanya dibayar sama majikannya. Ya iyalah, ketakutan. Kalau misalkan kita mengkasuskan ini, apa nggak 11 tahun dia itu di sel Prodeo, Kaisam nggak takut? Enggak. Kaisam udah mikirin, kasihan loh cuy, potensi dia kerja ini udah nggak ada di Hong Kong kalau misalkan dia dipulangkan otomatis, ya kan? Sedangkan anak ini masih ibaratnya harus menata masa depannya. Ini kan sudah hancur, dilecehkan seperti ini. Apa sih sebagai korban, dia pasti akan memiliki trauma, takut, ya kan? Dampak psikologis itu lebih mahal daripada 24 juta potongan PT yang kalian lunaskan. Ini dengerin aja. Aduh. Terus mbaknya itu pengen pulang aja cuy katanya, ya kan? Tapi ya nanti kayak Sam coba tanya bagaimana kalau misalkan bersedia nih untuk mengkasuskan. Insya Allah kita dampingi sampai menang, amin. Jangan kita kasih ampun majikan-majikan yang harusnya disuntik kebiri kayak gini, iya kan? Pusing deh Kaisam, ini sedih nih cuy. Mbaknya lagi di rumah sakit ya, kita doakan semoga segera pulih ya cuy ya. Nah nanti coba kita lihat besok atau kapan Kaisam belusukan ke sana. Diem aja. Nanti kalau misalkan ada sedikit nih ucapan mbaknya yang ngomong kayak Tisam, iya dampingi saya. Wes, Masya Allah, ayo kita garda terdepan untuk memerangi human harassment yang dilakukan majikan kepada pekerja migran. Ini anak bangsa loh dilecehkan aja. Oh diem aja gitu. Wis ketar-ketir ini aja nih. Wis tembus sama Yatisam ya. Wis coba aja ya. Ayo Kak Jerry yang dengar video Kaisam itu anaknya ada di rumah sakit itu. Apa yang harus dilakukan? Kalau sekalinya mbaknya ngomong, iya Kaisam, dampingi saya, wis tak visum langsung. Masih bisa nggak ya? Cuma visum dalam 1 bulan itu masih bisa kelihatan nggak ya? Kan kalau misalkan kalian dilecehkan, ini kalau misalkan terjadi hubungan dan salah satunya tidak menghendaki, itu yang disebut pelecehan cuy. Ya, kalau misalkan kalian dijawil-jawil kayak gini, kaliannya nggak menghendaki, ya itu bisa dilaporkan, itu adalah pelecehan. Apalagi sampai dimasukkan itunya, pentolnya sampai keluar, ya kan? Nah, ayo kita bahas kasus ini. Kalau ini terjadi dengan kalian, apa yang harus dilakukan? Oke cuy, saat kalian sudah ditubuhi kayak gitu ya cuy ya, karena itu kan masih ada bekasnya, langsung kalian keluar, langsung kalian poking, ngomong kalau misalkan saya dilecehkan. Nanti kayak Sam gimana kalau misalkan diputar balik, kalau misalkan saya dibayar atau apa? Enggak ada. Selama kamu tidak terima di situ, sperma yang masih nyangkol tuh di Mrs. V kamu itu bisa menjadi bukti. Atau kalian ambil di tisu, ini dalam 3 jam itu sperma kan mati ya, kamu langsung lapor ke polisi, saya dilecehkan, ini buktinya. Celana dalam kamu itu bisa jadi bukti juga. Teriak sekencang-kencangnya, jangan sampai terjadi cuy. Jangan pikirkan gimana saya nanti kerjaannya, nggak usah mikirin kayak gitu cuy. Yang penting selamatkan kamu hari itu juga ya. Jangan mau jadi korban pelecehan cuy. Ini bakal dampaknya kalian itu terngiang-ngiang seumur hidup, merasa bahwa kotor diri kalian. Padahal ya kalian itu ada korban. Korban sepatutnya dilindungi, oke? Jadi jangan pernah takut. Apalagi di Hong Kong, kalian dilindungi 11 tahun itu. Walaupun kalian harus menempuh 5-6 bulan untuk menunggu sampai proses kamu itu menang, nggak apa-apa. Ada shelter yang menyediakan.
walaupun kamu nggak kerja selama 5-6 bulan, nggak apa-apa. Yang penting harga diri kita ini harus diperjuangkan. Jangan merasa sendiri, banyak kok yang mendampingi. Oke? Buat korban-korban human harassment di luar sana, jangan merasa sendiri. Ayo berani speak up. Berani. Oke? Mungkin dari sini banyak ini yang terketuk hatinya untuk menjadi berani, ya. Lawan kezoliman. Walaupun kalian badannya krempeng, kecil atau apapun, gimana caranya kalian memberontak? Kalau misalkan ada luka cakaran atau apa, itu akan lebih menjadi bukan bukti untuk kamu. Oke? Jangan yang merasa sendiri ya. Oke? Mungkin itu aja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Doakan mbaknya dan semoga kasusnya bisa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.